semuanya, kenalin, saya Ketermila Pratiwi dengan NIM 251101135 dari program studi bimbingan dan konseling. Pada video ini kita akan membahas tentang uji Chi-square, mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis uji Chi-square, hingga ke contoh kasus penggunaannya dalam penelitian. Video ini dibuat singkat dan dapat dipahami dengan mudah dengan belajar statistika. Yang pertama ada pengertian dari uji Chi-square. Uji Chi-square adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk baik dari kategori atau data nominal, di mana ini memiliki tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan antara data yang diamati dan juga dengan data yang diharapkan. Uji Chi-square sering digunakan dalam penelitian sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga bisnis. Dalam dunia penelitian, metode ini termasuk salah satu uji non-parametrik yang cukup populer karena mudah digunakan untuk data kategorinya, di mana ada contoh seperti hubungan jenis kelamin dengan pilihan produk, hubungan tingkat pendidikan dengan pekerjaannya, atau kesesuaian antara jumlah data terhadap teori tertentu. Rumus dasar Chi-square adalah ini. Dari keterangannya adalah kalau O itu adalah data observasi atau data nyatanya. Kalau E itu adalah data harapan atau expected value. Ada pula jenis-jenis dari uji Chi-square. Secara umum, terdapat dua jenis uji Chi-square yang paling sering digunakan. Yang pertama, uji kesesuaian atau goodness of fit, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang diperoleh sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan permen memproduksi 4 warna permen dengan jumlah yang seharusnya sama. Namun setelah dihitung, dari 200 permen ternyata jumlah tiap warna itu berbeda-beda. Misalnya, warna merah lebih banyak dibandingkan warna kuning dan juga hijau. Dengan adanya uji Chi-square, peneliti dapat mengecek apakah perbedaan dari jumlah tersebut terjadi secara kebetulan atau memang ada masalah dalam proses produksinya. Dengan uji Chi-square kita dapat mengetahui apakah perbedaan tersebut masih wajar atau tidaknya. Yang kedua ada uji independensi, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan minat membeli produknya. Data responden kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Contohnya, terdapat data laki-laki dan perempuan yang menyukai atau tidak menyukai suatu produk. Dari data tersebut, kita biasa melihat apakah jenis kelamin mempengaruhi minat pembeli produk. Jika hasil uji ini dilakukan atau menunjukkan nilai signifikan, maka berarti ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Langkah untuk menentukan uji Chi-square. Langkah pertama ini menentukan hipotesis. Kalau H 0 atau hipotesis 0 berarti tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan.
Jika H1 berarti ada hubungan atau adanya perbedaan. Langkah kedua, mengumpulkan data kategori. Data biasanya itu disusun dalam bentuk tabel frekuensi. Semakin rapi data yang dibuat, maka semakin mudah untuk proses analisisnya dilakukan. Lalu, langkah ketiga, di mana menghitung nilai expected atau nilai harapannya. Lalu ada langkah keempat di mana ini menghitung nilai dari chi-square menggunakan rumus itu seperti yang tadi. Langkah kelima di mana membandingkan nilai chi-square hitung dengan nilai tabel atau melihat nilai yang signifikasi. Jika nilai signifikasi itu lebih kecil dari 0,05, maka handol itu ditolak. Sebaliknya, jika 0,5 itu lebih besar, artinya handolnya itu diterima. Sekian video dari saya, terima kasih.